Pusat Dokumentasi Arsitektur. Iya. Nah, Pusat Dokumentasi Arsitektur itu pekerjaan utamanya kita bikin dokumentasi bangunan tua. Jadi kita bangunan tua itu kan kalau di sini ya di Indonesia itu kan kebanyakan tuh kalau misalnya mereka mau memugar itu gambar-gambar aslinya tuh nggak ada gitu. Ya ada juga sih yang ada, tapi kebanyakan nggak ada. Nah itu kita ukur ulang itu bangunan, kita gambar. Jadi gambarnya gambar pengukuran ya, measure drawing. Terus kita kayak melakukan penelitian kondisi fisik bangunan gitu loh. Jadi kita menginventarisasi, mengidentifikasi kerusakan. Jadi nanti arsitek yang mau melakukan pemugaran itu bisa pakai data kita gitu loh untuk memugar bangunan itu. Terus kita juga melakukan penelitian arsitektur, sejarah, kemudian inventarisasi, dokumentasi, pokoknya semua yang berhubungan dengan bangunan bersejarah, kawasan bersejarah seluruh Indonesia. Iya. Tapi itu bagus, Mbak. Gitu. Oke, jadi saya mau ceritain sedikit latar belakang tentang ide ini. Kita 2 tahun lalu itu, jadi teman-teman kita punya gagasan dulu ya, ini sebelum era COVID atau booming webinar di mana-mana ini, kita punya gagasan untuk bikin namanya open lecture. Idenya adalah, ya di umur-umur kita ini sebenarnya kita nganggap banyak benar sebenarnya sharing knowledge untuk generasi-generasi yang katakanlah dia di mahasiswa tingkat akhir, atau yang baru lulus, ataupun yang, ya pokoknya umur-umur 21 sampai 30, 40-an lah gitu. Bahwa banyak yang nggak dapet di bangku kuliah, atau banyak juga yang mereka perlu pada saat mereka menjadi profesional. Jadi idenya dulu begitu, itu ide pertama. Ide kedua adalah budaya kita kan di mana-mana tuh ujung-ujungnya duit. Jadi ide kita berangkat benar-benar pendidikan itu harusnya itu apa ya, hak semua orang lah untuk mendapatkan pendidikan dengan cuma-cuma sebenarnya gitu. Nah idenya seperti itu. Jadi idenya memang agak ideal, nggak begitu gampang. Jadi waktu kita mau bikin open lecture gitu juga agak skeptik sayanya bahwa mau nggak sih orang dengerin online atau seperti itu. Nah tiba-tiba ada era COVID gitu. Era COVID ini tiba-tiba orang-orang tua aja bisa nge-zoom gitu. Di mana-mana orang kenal Zoom. Padahal zaman dulu kan yang namanya Webex, Skype itu udah ada dari zaman dulu. Tapi jadi adanya COVID ini memang bawa juga semacam ada hal yang positif banyak gitu. Nah, akhirnya open lecture itu kita switch, kita manfaatkan ide seperti webinar-webinar yang sekarang. Walaupun kelihatannya jadi, kan di mana-mana lagi tren webinar, jadi seolah-olah kita ikut-ikutan webinar gitu loh. Tapi nggak apa-apa, yang penting tujuan kita bisa kita dapat. Gitu kira-kira Mbak ide dasarnya gitu. Apa namanya? Nah tadi kan Mas Moncu bilang kita tuh udah mulai mau bikin lecture. Nah kita itu sebenarnya siapa sih gitu loh maksudnya? Kita ini macam-macam. Atau apa gitu. Jadi saya itu ngejual ide kepada teman-teman yang sepakat bahwa seperti yang saya bilang tadi, udah waktunya pendidikan itu adalah suatu yang sifatnya harusnya terbuka untuk siapa aja, itu pertama. Nah, yang kedua sebenarnya adalah pada saat sebelum COVID itu kita mulai saya mencoba ngelempar ide ini ke jurusan arsitek gitu.
Idenya tuh begini, ke depan menurut saya sih ya, universitas itu lebih kepada research dan sertifikasi kualitas standar dari suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan pengetahuan itu sendiri nantinya orang-orang bisa dapat dari luar universitas, karena jauh lebih kaya orang kalau belajar dari luar ketimbang model-model yang ada sekarang. Ini memang agak mau mencoba menerobos sesuatu, tapi apa yang terjadi di dunia sekarang udah banyak seperti itu. Karena kebetulan saya juga terlibat lama tahunan di open source community. Di situ adalah bukti bahwa segala sesuatu itu bisa dilakukan di luar yang sifatnya top down, di satu arah gitu-gitu. Apa yang kita lakuin di open source komunitas itu benar-benar bisa menjadi model ke depannya gitu. Oke. Nah, terus dengan latar belakang saya arsitek, tapi saya nggak pernah ngedesain gitu ya, karena selama ini pekerjaan saya tuh istilahnya ngurusin bangunan-bangunan tua, kita riset, kita dokumentasi, kita memugar, itu nanti apa yang diharapkan yang harus saya sampaikan gitu. Itu juga bagus, karena selama ini kita selalu mengira misalnya kalau kita kuliah di arsitek bahwa kita harus jadi arsitek, desainer atau whatever gitu ya. Itu juga salah satu yang mungkin kita mesti terobos, bahwa orang kuliah, apapun dia kuliah itu hanya tahapan pembelajaran dia, sehingga dia sebenarnya pada saat jadi profesional apapun dia bisa menjadi apa aja. Apalagi kita di arsitek, kita bagusnya kenapa? Kita satu-satunya, bukan satu sih, teknik industri juga sama. Kita belajar dari hulu sampai hilir. Sehingga lulusan arsitek itulah rata-rata yang paling siap untuk beradaptasi dengan model profesi apapun gitu. Jadi emang bagus, justru makanya saya ajak Mbak juga. Salah satu contoh juga bahwa ada banyak kalau kita lulus, kita mendalami bidang yang benar-benar spesifik tertentu gitu Mbak. Gitu kira-kira Mbak. Jadi kalau bicara topik yang kita pilih, nantinya kan kompetisi di generasi mendatang ini dibanding zaman-zaman kita sepertinya akan lebih berat dan keras. Pertama, kalau zaman-zaman kita, misalnya zaman-zaman saya, untuk eksis, untuk survive, masih lebih agak mudah. Karena contohnya kalau kita udah kuliah, kita udah punya titel sarjana, besar kemungkinan kita udah bisa masuk lah ke dalam survival. Jadi tingkat kompetisi itu tidak begitu ketat. Tapi ke depan ada banyak hal. Pertama, pinter atau lulus kuliah itu nantinya juga nggak menjadi satu jaminan. Karena kalau kita bicara ke depan ya, ada manusia setengah yang dicantelin artificial intelligence, jadi istilahnya manusia setengah robot lah ya. Atau teknologi AI itu sendiri, dari machine learning, dari deep learning, itu nantinya banyak membawa perubahan-perubahan mendasar dalam profesi. Saya ambil contoh misalnya di dunia kedokteran. Sebelum era ini kita bergantung kepada satu pengalaman seorang dokter terhadap seberapa banyak case yang dia tangani, karena case yang dia tangani itu ya membantu dia untuk menganalisa, mendiagnosa sesuatu. Ke depan dengan adanya deep learning, mungkin dokter-dokter itu malah sangat terbantu dalam hitungan detik, bisa mengumpulkan banyak case dari seluruh dunia ya, selama big datanya ada, sehingga dokter yang
benar-benar smart bisa memanfaatkan teknologi itu. Tapi dokter-dokter yang istilahnya average mungkin malah kagum dengan teknologi itu. Itu salah satu contohnya. Sehingga ke depan kalau kita mau bicara yang tersisih, cepat terpisah hanya ada the winner dan the loser. Gitu. Kalau di era kita nggak gitu, karena kita masih punya banyak gray area, kita masih bisa begini. Di arsitektur saya pikir juga sama. Dulu kita ngira bahwa desain itu kita bangga dengan desain kita kan, gitu. Kita sketch pakai tangan bagus. Gitu. Ke depan ada banyak 3D modeling yang sebenarnya susah bener untuk otak kita menghayalkan idenya. Ke depan bisa jadi yang namanya komputer itu bisa mempropose banyak model, 3D model yang agak susah kalau kita secara manual walaupun berkhayal untuk itu. Artinya hanya arsitek-arsitek yang bagus lah yang akan bisa memanfaatkan itu, karena dengan itu dia lebih bisa jauh lebih kreatif. Dan bukan itu aja, 3D model itu juga langsung memberikan perhitungan, bahkan bisa juga langsung memberikan estimasi cost gitu. Akibatnya arsitek yang average dia akan malah kagum kepada sistem, sehingga itu yang saya bilang akhirnya ada terpisah antara the winner and the loser. Dan itu cukup berat Mbak untuk cepat. Dan ketiga, dulu kita mengira percepatan teknologi, kalau zaman saya kan puluhan tahun Mbak, gitu ya. Tapi di era sekarang ini percepatan teknologinya itu nggak gitu. Kadang-kadang dalam hitungan bulan itu dia bisa cepat. Gitu. Jadi memang tantangannya itu yang mau kita gali. Walaupun banyak juga orang mengira secara negatif. Jadi setiap kemajuan memang ada positif pada negatif, itu sih normal. Tapi banyak kalau kita baca-baca sekarang di media, di internet, banyak mengarah ke hal-hal yang selalu sifatnya akan hilangnya middleman, akan hilangnya ini hilang, akan diganti. Yang sebenarnya mungkin belum tentu juga, karena dengan perubahan terbuka juga limitless suatu model-model baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi itu juga yang harusnya kita angkat juga.